kedua, yakni soal food estate. Ketahanan pangan jadi sorotan utama Presiden Prabowo Subianto yang turut disebut dalam pidato pertamanya saat dilantik. Mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Pak, izin sebelah sini Pak Presiden untuk membantu beliau, apa yang menjadi program beliau itu akan kita kerjakan. Kita tidak ada 100 hari, pokoknya kita akan kerjakan 13 program itu yang mengacu kepada arahan kebijakan Bapak Presiden. Warga binaan ini punya tabungan, karena nanti akan menjadi tabungan untuk pembagian SAU daripada koperasi itu tadi. Tabungan taruh di bank, nggak boleh diambil sampai dia nanti keluar. Pertanggal 3 Desember 2024, pukul 11.40 WITA, video ini diambil. Data SDP Publik yang dapat kita lihat, lapas dan rutan di wilayah Kalimantan Selatan memiliki kapasitas 4.502 orang dan telah dihuni sebanyak 9.671 orang narapidana dan tahanan se-Kalimantan Selatan. Ini menunjukkan overkapasitas di Kalimantan Selatan sudah memasuki zona merah. Kemandirian ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam pembinaan warga binaan di lapas dan rutan. Kondisi ekonomi yang lemah kerap menjadi salah satu faktor residivisme. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang relevan dan peluang usaha setelah bebas. Aksi perubahan ini lahir dari kebutuhan untuk menciptakan strategi yang berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi juga membuka akses pemasaran produk mereka. Program ini mengedepankan kolaborasi dengan dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam membina warga binaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SAE Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kelas 2B Banjarbaru. Bahwa Lapas Banjarbaru merupakan sebagai pilot project dari judul yang saya pilih sebagai PKN 2 Angkatan 38. Dalam pengambilan judul ini adalah peningkatan strategi kemandirian perekonomian warga binaan pemasyarakatan di wilayah Kalimantan Selatan dengan kita melakukan MOU yang pertama sekali adalah dengan pemerintah daerah Kalimantan Selatan dan juga pelaksanaan PKS-PKS yang telah berjalan dan juga nanti di jangka menengah maupun jangka panjang akan kita tambah lagi, yaitu dengan CSR, baik itu dengan pertambangan, dengan perbankan. Itu untuk apa? Untuk bisa melahirkan produk-produk, baik itu di bidang pertanian, di bidang perikanan, di bidang perkebunan, di bidang tata boga, maupun di bidang hal-hal yang lain. Itu di bidang keagamaan, itu semuanya akan kita lakukan. Sehingga warga binaan pemasyarakatan meninggalkan lembaga ini akan menjadi orang yang berguna. Yang pertama bagi agama, bangsa, dan negara. Aksi perubahan ini dimulai dengan konsultasi mentor dan coach, pembentukan tim efektif, penguatan tim efektif, dan koordinasi dengan stakeholder. Dalam mengimplementasikan aksi perubahan, Said Mahdar selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan bergerak cepat dengan melaksanakan FGD dengan stakeholder dan menghasilkan penandatanganan MOU dengan Pemprov Kalsel juga PKS dengan dinas terkait. Dari hasil penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama dengan dinas-dinas terkait, maka dimulailah aksi perubahan ini dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk warga binaan untuk menjadi modal keahlian mereka dalam proses pembinaan hingga menghasilkan produk-produk yang mampu menjadi barang konsumsi dan komersil.
manfaat dari aksi perubahan, strategi peningkatan kemandirian ekonomi warga binaan di Lapas dan Rutan Kalimantan Selatan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik warga binaan, institusi pemasyarakatan, maupun masyarakat luas. Berikut adalah manfaat utama yang dapat dicapai. Aksi perubahan ini menunjukkan bahwa warga binaan memiliki potensi besar untuk berkembang jika diberikan kesempatan dan pelatihan yang tepat. Dengan strategi yang terencana, lapas dan rutan di Kalimantan Selatan dapat menjadi pusat pembinaan yang tidak hanya membina, tetapi juga melahirkan individu-individu mandiri yang mampu berkontribusi pada masyarakat. Ya, alhamdulillah manfaat salah satunya pembinaan kemandirian, dan itu menjadi modal pada saat akan kami pulang nanti. Selain pembinaan yang kami dapatkan, setiap kami bekerja di sini mendapatkan upah atau premi yang sesuai, yang hasilnya itu bisa kami gunakan selain aktivitas kami di sini, kemudian juga kami gunakan untuk menabung. Baik nantinya kalau kami sudah selesai dan keluar di sini bisa kami gunakan kembali hasil upah tersebut. Saya Wayan Nurastai Bawa ke Lapas Banjarbaru. Dalam hal ini sangat berterima kasih terhadap aksi perubahan yang dibuat oleh Bapak Kepala Divisi Pemasyarakatan Kalimantan Selatan di Lapas Banjarbaru. Nanti narapidana atau warga binaan akan diberikan semacam pembinaan kemandirian agar supaya nantinya warga binaan ini bisa mandiri ya, dengan keahlian yang dimiliki nanti akan bisa menghasilkan uang atau materi kelola melalui sistem keuangan di mana bekerjasama dengan BRI, sehingga warga binaan ini secara otomatis nanti dia akan setelah bebas nanti akan mendapatkan tabungan dari premi-premi yang diberikan setiap bulannya, dan tentunya ini adalah terobosan yang luar biasa. Pemberian premi kepada warga binaan melalui kartu berisi sangat simpel, sangat mudah, dan tentu saja akan mempermudah transaksi di lapas dengan transaksi non-tunai, sehingga akan mempermudah warga binaan dalam melakukan transaksi pembelian kebutuhan sehari-harinya. Program ketahanan pangan dan kemandirian pangan yang dicanangkan oleh Bapak Kadikpas sangatlah bagus dan merupakan suatu terobosan yang memberikan nilai tambah bagi warga binaan agar bisa memberikan keahlian dan keterampilan mereka, sehingga apabila nanti sudah bisa bebas dari lapas, mereka akan memiliki keterampilan baik itu dalam pertanian, peternakan, maupun perdagangan. Alhamdulillah dengan adanya aksi perubahan dari Kadifas Kalimantan Selatan, untuk warung kami saya bekerja sama dengan pihak Lapas Banjarbaru untuk menyuplai ayam pejantan untuk di rumah makan kami. Hasilnya ya alhamdulillah untuk rumah makan kami penyuplai ayam terpenuhi dan hasilnya meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumadi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Saya Insinyur Roy Rijali Anwar STMP. Saya Pangeran Hairul Saleh, anggota Komisi 13 DPR RI. Saya Suparmi, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Saya Rusdi Hartono, PLT Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan ini mendukung sepenuhnya. Mendukung penuh. Mendukung program. Sangat mendukung penuh. Mendukung sepenuhnya proyek perubahan Saudara Said Mahdar Esa MH, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Dengan judul Strategi Peningkatan Kemandirian Ekonomi Warga Binaan pada Lapas dan Rutan di Wilayah Kalimantan Selatan. Semoga dengan adanya program tersebut
bisa terus membawa perubahan kepada warga binaan pemasyarakatan. Harapan kami program ini tidak hanya membentuk individu yang lebih produktif, tetapi juga menjadi fondasi untuk pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Terus bergerak untuk Banua maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.